pagi. Bangun ya Tuhan, kita panjangkan dikit, tambahin 12 jam Tuhan. Amin. Lawan senang tidur. Tinggal dulu di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam kamu. Kamu minta Senin bisa tidur siang, kamu akan dikasih tidur siang. Kamu gak akan kerja lagi mengikuti kerjaan orang lain. Kamu akan dikasih bisnis yang luar biasa. Amin. Amin. Mungkin Tuhan bukan tutup matahari kamu. Mungkin Tuhan bukan jadi stopin matahari. Kalau gak bingung loh. Ini minta Senin di stop matahari, ini minta Selasa. Kalau udah aja Tuhan stopin aja matahari ini udah gak pada kerja. Enggak. Kalau Tuhan aku pesan Senin kita Tuhan aja istri. Oh teman-teman Tuhan, ya udah kamu gak usah kerja. Tiba-tiba kalau diberikan bisnis, kalau bisa bisnis dari rumah, kalau diberkati berlimpah-limpah, Senin tidur. Amin. Gitu loh. Gitu dong. Itu Tuhan kita ajaib. Minta apa saja kamu kehendaki. Ini bukan teori kemakmuran, ini firman. Hal ini teori kemakmuran. Tuhan ajar saudara saya tentang Hizkia. Yabes, 1 Tawarin 4 ayat 9. Yabes lebih dimuliakan. Saudara tawaris, saudara kasih Tuhan. Saudara bawa Alkitabnya sini, bawa Alkitab, saya boleh lihat Alkitabnya. Boleh lihat Alkitabnya. Banyak sekali ya bawa Alkitab, saudara. Sudah terhitung jumlahnya. Kalau saudara baca Tawaris, saudaraku, itu ceritanya tentang banyak silsilah. Kalau saudara baca Chronicle atau Tawarin, itu ceritanya tentang silsilah, saudaraku ya. Si ini memperanakan ini, 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 si ini memperanakan ini. Bosan nggak saudara? Bosan. Di dalam kehidupan yang sangat membosankan, saudaraku ya. Di dalam cerita atau konteks yang sangat membosankan, saudaraku, yang sangat begitu boring, sama seperti hidup saudara dan saya. Sometimes life is so boring, ya. Sampai kehidupan ini begitu membosankan. Tidak ada air, cuma itu aja. Bangun pagi, pergi kerja, pulang, saudaraku. Bangun pagi, pergi kerja, pulang. Itu dunia yang ajarin. Saudara dan saya seringkali terkontaminasi dengan kultur, dengan ideologi, dengan konsep manusia yang dunia belajar. Pagi kerja, kemudian pergi pagi, mandi-mandi, pergi kerja, saudara sampai di kantor, kerjain kerjaan yang rutin, tungguin sampai jam 5, saudaraku, jam 5 pulang, habis gitu, ya mesti masak-masak, saudaraku, bersih-bersih piring, habis masak, saudaraku, setelah itu jam 9 belum boleh tidur lagi, tidur malam, saudaraku, kemudian pagi lagi, saudaraku, membosankan, berulang, tungguin hari Sabtu, ya Sabtu ntar Pak Ferdi adain FA, datang mesti ke FA, ntar hari Minggu yang ke gereja lagi, Senin lagi, Selasa lagi, membosankan sama seperti Tawari, saudara. Tapi Tuhan kita tidak mau saudara hidup membosankan. Dengar baik-baik, Tuhan saudara dan saya tidak mau membiarkan saudara dan saya hidup di dalam kebosanan. Tuhan saudara dan saya mau membiarkan saudara mengalami pekerjaan Tuhan yang ajaib demi yang ajaib demi yang ajaib demi yang ajaib. Every single day. Meskipun di tengah kebosanan, Yabes ada di dalam Tawarik. Yang di dalam Tawarik, kalau saudara lihat, banyak silsilah, banyak tentang cerita tentang keturunan ini dan keturunan ini dan keturunan ini. Tetapi di dalam ayat yang 4, di dalam 1 Tawarik 4 ayat 9, tiba-tiba cerita tentang Yabes. Dikatakan seperti ini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya yang lain. Nah, saudaraku, tetapi kita harus tahu siapa Yabes. Nanti saudara tahu harus siapa itu Hizkia. Sekarang saudara tahu siapa itu Yabes. Nama Yabes diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan, dikasihlah nama anaknya Yabes. Kira-kira saudara nggak usah perlu pinter-pinter banget untuk mengartikan ini. Nama Yabes diberikan ibunya karena aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan, nama anaknya dikasih nama Yabes. Jadi kira-kira Yabes artinya apa? Kesakitan. Artinya kesengsaraan. Artinya sesuatu yang tidak enak. Nama Yabes udah dicap, udah divalidasi. Nama ini, hidup ini, anak ini lahirnya aja dengan kesakitan. Aku kasih nama Yabes yang artinya aku melahirkan dia dengan kesakitan. Artinya kayaknya nih nasibnya bakal nasib yang menyedihkan, yang menyakitkan, yang penuh dengan penderitaan, yang penuh dengan kesusahan, yang penuh dengan ketakutan, yang gak ada hoki, hoki lah ya, gak ada hoki sama sekali, saudaraku. Ini nama Yabes. Yabes udah dicap seperti itu. Tetapi apa yang terjadi ayat yang ke-10? Dikatakan Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, nah Yabes tadi dikatakan dia lebih dimuliakan dari saudaranya yang lain. Artinya apa? Hidupnya dengan Tuhan
punya sesuatu yang spesial. Dia tidak sama seperti saudaranya yang lain, tetapi dia dimuliakan dari saudara yang lain. Hidupnya dengan Tuhan lebih spesial. Ada firman Tuhan di dalam dia dan hidupnya dekat dengan Tuhan. Karena ada firman Tuhan di dalam dia dan karena hidupnya dekat dengan Tuhan, meskipun dia ada di tawaris, dia ada di dalam satu konteks yang hidupnya sangat memboringkan, sangat membosankan, dan namanya dan hidupnya dan nasibnya telah dicap menjadi sesuatu yang penyakitan, satu kesedihan, satu ketakutan, tetapi Yabes berseru kepada Allah. Nah, ini dia. Minta apa saja. Yabes bilang gini, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sampai situ dulu, saudara. Yabes minta sesuatu, yang mintalah segala sesuatu yang kamu kehendaki. Yabes nggak minta gini, Tuhan aku minta buat pelayanan Tuhan, aku minta Tuhan buat gereja Tuhan, Tuhan aku minta Tuhan supaya misi terjadi Tuhan. No, Yabes minta apa yang dia kehendaki. Tapi Yabes adalah orang yang lebih dimuliakan dari saudara-saudaranya. Hubungannya dengan Tuhan adalah hubungan yang spesial. Oleh karena itu Yabes bisa mengatakan kepada Tuhan. Kemudian Yabes berseru kepada Allah, Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Kalau memberkati aku berlimpah-limpah buat siapa? Buat aku. Yabes minta buat dirinya. Pertama, dia nggak bilang gitu. Minta satu dulu deh. Ya kalau dijawab. Kalau nggak dijawab, ntar malu. Nah, saudara lihat kan ya? Saya akan ingetin saudara. Kita seringkali gitu, minta satu lagi deh. Minta satu aja deh. Kalau nggak dijawab, malu ya. Yabes enggak, dia nggak minta satu, dia minta satu lagi sama Tuhan. Dan memperluas daerahku. Aku disuruh seorang yang penyakitan Tuhan, tapi berkati aku berlimpah-limpah. Ibuku aja waktu aku punya anak aku, waktu memperanak aku dia bilang namanya Yabes, sebab nasibnya artinya aku melahirkan dengan kesakitan. Nasibku tuh udah divalidate, nasibku tuh udah ditentukan, nasib yang kesakitan, yang menderita, yang penuh kesusahan, yang hidup dengan penderitaan. Tapi aku minta Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Udah deh cukup Tuhan, dua. No, Yabes minta dua. Dia bilang kiranya Tuhan tanganmu, bukannya Tuhan kirimin satpam. No, tanganmu yang gagah perkasa, tanganmu yang kuat, tanganmu yang luar biasa Tuhan, yang menyertai aku dan melindungi aku dari malapetaka, dari kecelakaan, dan sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dengar baik-baik, dengar baik-baik. Dalam satu statement, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Katakan amin. Allah tidak pernah berbohong. Buka bersama saya, saudara. Saudara ingat ini, jangan lupa ini dulu. Nanti kita akan tetap bahas ini. Saudara buka saya. Roma 10 ayat 11. Haleluya. Roma 10 ayat 11. Jesus. Praise God. Roma 10 ayat 11. Come on. Buka. Roma 10 ayat 11. Haleluya. Roma 10 ayat 11. Baca bersama-sama. 2, 3. 2, 3. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Barang siapa percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Itu sebabnya Yabes minta bukan satu, bukan dua. Dia minta 4. Sebab dia begitu percaya kepada Tuhan dan Tuhan tidak akan mempermalukan dia. Kalau saudara hidup di dalam firman yang di dalam Tuhan, minta apa saja dia tidak akan beritahu malu. Dia akan kau katakan amin. Is it still too good to be true? Is it still too good to be true? No, because that's the word of God. Yang mengerti katakan amin. Saudara keluar dari tempat ini. Saudara tidak perlu bilang, aku kan bukan hamba Tuhan, aku baru orang Kristen baru, aku masih berdosa. Bos, Saulus kurang berdosa apa bos? Lihat orang Kristen ini, Paulus tuh, saudara ngegorok leci aja belum berani. Saudara pernah gorok leci? Saya dulu SMA praktik biologi. Saudara pernah praktik biologi? Saudara pernah makan bangku sekolah dulu? Saudara pernah makan bangku sekolah kan di Jakarta? Ada yang pernah makan bangku sekolah di sini? Saya panggil saudara, udah lumping. Gak pernah Pak, saya cuma pernah makan bohlam. Bangku sekolah kenyang Pak, bangku sekolah Pak. Saudara, saya pernah praktikum biologi saudara.
Suruh potong leci nggak berani saya, saudara. Saudara berani potong leci, apa saudara dengan tenang potong leci? Ngeri saudara, ya. Praktikum biologi, di sini kok nggak bingung ini. Biologi tahu ya? Oh kelinci nggak tahu, oke. Kelinci tahu kacang buang leci? Ya itu kacang buang leci. Kelinci is a rabbit, right? Nah, kelinci is a rabbit ya. Potong cecak saya masih berani saudara. Praktikum biologi saya potong cecak saudara. Dikasih valin apa tuh namanya? Bukan formalin namanya. Bukan valium apa? Bensin. Apa sih namanya? Dikasih makan. Yang buat ngebius apa namanya? Klorofom. Haleluya. Klorofom luar biasa ya. Nanti ternyata saya akan guru biologi saya. Dulu saya nggak bisa membedakan antara klorofom dan klorofil. Klorofil itu zat pewarna hijau, betul ya? Gini-gini saya pernah makan bangku sekolah. Nah, jadi waktu dulu SMA itu waktu cecak saya biologi itu terus praktikum potong cecak dikasih dulu klorofom tadi saudara, cecaknya udah dibalikin cecaknya saudara, dipotong gitu saudara. Aduh, ngeri juga saudara, cecak saudara, potong, wah berhasil potong saudara. Cuma mesti dilihat, mesti kita gambar saudara, di mana jantungnya, di mana ada pencernaannya, gitu kan. Udah gambar rapi-rapi, sekarang gurunya bilang sekarang tutup lagi, nggak bingung. Bisa tutupnya lagi bingung, motongnya gampang. Nah, kelinci lebih susah lagi. Paulus. Lo Kristen ya, lihat KTP Kristen sini. Pegang. Paulus tuh. Hatinya berkobar-kobar membunuh orang Kristen, berkobar-kobar tuh nafsu banget. Ya orang ketemu matanya merah. Wah ini. Tapi waktu hidupnya mulai dilubahkan. Dia bilang, aku tidak mau ngomong soal yang lain lagi kecuali Kristus. Saudara tidak perlu jadi, saya baru jadi orang Kristen. No. Saudara, aku masih berdosa. Mungkin tadi saudara datang masih berdosa. Tapi waktu saudara datang ke tempat ini dan mengatakan, Tuhan, aku mau menjadi semua. Aku hidup dalam Engkau firman-Mu. Aku hidup dalam Engkau dan firman-Mu dalam aku, Tuhan. Amin. Saudara minta apa saja, Tuhan berikan kepada aku. Amin. Itu Saulus, saudara kasih Tuhan. Dan tidak akan dipermalukan. Yabes lebih dimuliakan, punya hubungan yang spesial. Dia lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Dia minta 4 hal. Minta Tuhan memberkati aku. Yabes mintanya juga dalam tanda kutip kata malu, sama kayak Hizkia. Kita kalau kenalin Yabes sama Hizkia, kita akan mendapatkan satu permintaan yang very kreatif. Orang Kristen zaman sekarang seringkali yang mengatakan dirinya the believers minta Tuhan seolah-olah yang kelihatan sok humble, bukan humble. Seringkali kita tidak percaya Tuhan sanggup melakukan itu buat kita. Hizkia mintanya nggak tahu malu, matahari lagi sekol. Yabes minta berkati aku cukup, Tuhan berkati aku, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah, amin. Dan perluas daerahku, saudara. Minta rumah yang gede, kadang amin. Amin. Tuhan pas-pasan aja Tuhan. Katakan amin. Kalau saudara hidup di dalam Tuhan dan firman Tuhan adalah minta apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. Yabes minta daerahnya diperluas, saudaraku. Dia pesakitan. What do you expect from pesakitan? Raja properti, orang pesakitan, saudara. Bisa kerja aja udah bagus. Hidup di tengah kebosanan dengan sesuatu yang memboringkan. Minta diberkati berlimpah-limpah, minta daerahnya diperluas, minta tangan Tuhan menjaga aku dari malapetaka. Very kreatif. Ini kalau Yabes kita ketemu sama Raja Hizkia, saudara. Semalaman dia bisa come out dengan film Hollywood yang baru buatan Steven Spielberg, bakal dibeli kan. Very kreatif, saudara. Tapi saudara dan saya orang Kristen yang seringkali tidak kreatif, bukan tidak kreatif, menganggap Tuhan tidak sanggup memberikan permintaan. Amin. Itu. Dan Tuhan sehingga aku tidak mau, apa dikatakan, kesakitan tidak, sehingga kesakitan tidak menimpa Tuhan in one sentence, dan Allah mengabulkan permintaan. That's it.